tema ini adalah malaikat maut, sarungkan pedangmu. Ya, saudara, jadi apa yang saudara lihat ini adalah malaikat maut, ya. Tidak persis seperti ini, tidak, tapi dia membawa pedang yang terhunus dan dia akan menyabet begitu banyak orang. Ya, saudara, 70.000 orang mati dalam 3 hari, saudara. Dan Daud ketakutan sekali. Para kekasih, kita akan membuka dari 1 Tawarikh pasal yang ke-21. Di dalam seluruh pasal yang penuh dengan tragedi ini, saudara, kita akan membaca dan kita akan melihat bahwa Daud di dalam satu keadaan yang harus mengambil keputusan untuk keluar dari ancaman maut. Saudara, ya, Tuhan ingin supaya saya dan saudara mengerti kematian atas kehendak Tuhan itu mulia. Katakan, kematian atas kehendak Tuhan adalah mulia. Tetapi kematian karena dihukum Tuhan adalah celaka selamanya. Saudara, pada waktu itu Daud melihat malaikat maut, dia merasa dia akan menjadi salah satu targetnya. Dia merasa bahwa dia bakal mati. Dia merasa dia tidak akan bisa bertahan. Saudara, kenapa? Karena dosanya. Mungkin saudara pikir menghitung berapa sih dosanya? Seperti apa sih salahnya? Saudara, Tuhan tidak suka angkatan perang Israel dihitung. Ya, saudara, karena yang berperang bagi Israel sesungguhnya adalah Tuhan Allah Yehova. Jadi kalau sampai angkatan perang dihitung, maka Tuhan akan menjadi marah. Sepertinya bahwa kemenangan Daud selama ini, kemenangan Israel yang beruntun selama ini adalah karena kekuatan. Dia punya army, dia punya angkatan perang. Dan Tuhan tidak suka disaingi. Itu saudara harus tahu, Tuhan tidak suka disaingi. Itu sebab perintah Tuhan yang pertama, jangan ada ilah yang lain. Jangan ada Allah yang lain di dalam hidupmu. Saudara. Nah, itulah yang dilanggar oleh Daud. Hukum Allah yang pertama yang dia langgar. Saudara. Para kekasih, perhatikan. Saya menuliskan di sini kesalahan Raja Daud dalam angka. Ya, di 1 Tawarikh 21, saudara bisa baca nanti di rumah. Orang dalam penghitungan, ya maksudnya tentara Israel sejumlah 1.100.000 orang, 1,1 juta tentara Israel. Yehuda sejumlah 470.000. Berapa saudara jumlahnya? Sebentar, tak buka kalkulator. Ya, saya yakin saudara langsung bisa tahu ya. 1.575.000 rupiah. Apa? Orang. Ya. Nah, hebat. Dia merasa luar biasa. Nggak nyangka aku. Saudara. Dan Tuhan marah. Saudara, Yoab sebagai orang yang lebih tua, dia sangat berhikmat. Yoab tidak menyebutkan berapa jumlah dari 2 suku ini. Yaitu suku Benyamin dan suku Lewi. Dia tidak sebutkan jumlahnya. Dia khawatir Daud lebih sombong nanti. Itu sebab jenderal ini memang menyembunyikan satu rahasia untuk tidak mengungkapkan kepada raja semua jumlah sensus. Dia menyembunyikan 2 suku ini. Jumlah suku Benyamin dan jumlah suku Lewi. Dia tidak jumlahkan untuk dia laporkan kepada raja. Saudara, ya. Nah, fakta yang lain, datanglah hukuman Allah. Hukuman Allah selalu datang ketika seseorang yang Tuhan kasihi, yang dia kasihi tidak nurut kepadanya. Saudara. Nah, hukuman Allah ini harus dipilih oleh Daud. Ya, saudara, saya memikirkan bahwa Tuhan ini cukup
cukup seniman dan cukup sangat psikiatri. Dia memberikan pilihan. Dia tidak langsung, aku hukum kamu Daud. Tapi dia memberikan pilihan. Ya saudara. Tuhan memberikan pilihan, 3 macam pilihan. Berapa macam? 3 macam. 1. Daud, ya menurut Nabi Nathan yang diutus oleh Tuhan, Daud kamu pilih. Hukuman pertama, 3 tahun rakyatmu kelaparan. 2, 3 bulan kamu dikejar masuk hutan oleh musuh-musuhmu. Dan ternyata oleh anaknya sendiri, Absalom. Aduh, kayak apa sakitnya. Anak kandungnya sendiri yang mengejar dia dan mau membunuh dia. Siapa yang bikin? Tuhan yang bikin. Sebagai hukuman. Ya, saudara. Itu kelak kemudian hari. Pilihan yang ketiga, 3 hari. 3 tahun, 3 bulan, 3 hari. Ketiga-tiganya ini adalah waktu. Katakan waktu. Saudara. Jadi waktu inilah yang saya dan saudara harus perhatikan baik-baik. Karena waktu kita itulah yang bisa menghukum kita. Bila mana kita tidak memakai waktu dengan baik. We have to remember and to be aware of this one thing. That is time. If you see 3 years, 3 months, and 3 days. Years, months, and days are times. Therefore, God make David to choose which time you want to be judged by me. Untuk dihukum oleh aku. Saudara. Jadi kalau waktu kita, saudara dan saya, waktunya tidak dipakai untuk Tuhan, waktu inilah yang akan menghukum saudara. Waktu inilah yang akan menghukum saya. Contoh, kita tidak pakai waktu dengan baik. Kita pakai untuk bersenang-senang, kita pakai untuk berbuat dosa. Saudara, kita pakai untuk kita mengobralkan hawa nafsu kita dalam dunia. Saudara, engkau harus bertanggung jawab. Waktu berapa banyak yang kau pakai untuk dosa. Engkau harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Saudara. Dan ini adalah satu hal yang penting sekali. Dan Tuhan memberikan pilihan. Saudara, kalau saudara dikasih pilihan 3 macam ini. 3 tahun rakyat saudara kelaparan. 3 bulan saudara dikejar-kejar dalam hutan oleh musuh saudara. Atau 3 hari Tuhan akan membuat satu pestilence, satu wabah penyakit. Yaitu malaikat maut menghunuskan pedangnya. Dan menyabitkan ke sana kemari dan membunuh penduduk Israel dan Yehuda. Dalam 3 hari ini yang dipilih oleh Tuhan untuk menghindarkan Daud. Ini yang dipilih oleh Tuhan 70.000 orang. 70.000 nyawa ganti 1 nyawa, yaitu Daud. Saudara lihat, Tuhan sangat mencintai Daud. Kayak apapun kesalahannya, Tuhan sangat sayang pada orang ini. Karena orang ini juga tidak tanggung di dalam mencintai Tuhan. Namun sayang, Daud sebagai manusia biasa bisa berbuat kesalahan. Namun Tuhan mengkeep Daud. Tuhan merangkul Daud. Jangan sampai dia mengalaminya. Itu sebab ketika dia mendengar jumlah orang yang mati dalam 3 hari begitu banyak. Dan dia melihat malaikat maut dengan pedang terhunus di awang-awang di atas, di udara, di atas kota Yerusalem. Dan dia ketakutan. Saudara, para kekasih perhatikan, waktu adalah penting sekali. Waktu bukan hanya saudara nilai dari berapa umur saudara. Berapa lama saudara cari uang dan berhasil. Berapa singkat saudara masuk dalam pendidikan dan saudara mendapat banyak gelar. Waktu maksudnya bukan itu. Waktu yang di sini dimaksudkan adalah waktu hubungan pribadi saudara
dengan Tuhan itulah yang menyelamatkan saudara dan menyelamatkan saya. Dan seorang anak Tuhan yang kurang waktu untuk bersekutu dengan Kristus, maka dia ada dalam ancaman pedang malaikat maut yang terhunus. Saudara, bukan dia mati, tapi dia dilempar masuk neraka. Semua orang harus mati, oke? Oleh sebab apapun, dimanapun dan karena apapun. Tetapi kalau mati yang satu ini, saudara, adalah di dalam hukuman kekal dalam api neraka. Sebab itu para kekasih, perhatikan baik-baik. Tuhan ingin supaya saya dan saudara memperhatikan dari kisah tentang malaikat maut ini. Why? Kenapa petaka ini terjadi? Saudara, satu hal yang seringkali kita tidak nyadar, yaitu sama seperti Daud mengalami. Dia dibujuk oleh setan. Diapakan? Halo, diapakan? Dibujuk oleh siapa? Oleh setan. Sudah. Ya, kelihatannya ayat ini aneh. Mari kita akan buka bersama ayat yang pertama dari kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-21. 1 Tawarikh 21 ayat 1. Kita mulai dari judulnya bersama. 1, 2. Pendaftaran dan hukuman. Iblis bangkit melawan orang Israel. Dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Amin. Saudara tahu? Bujukan. Bujukan. Orang yang terbujuk, dia akan berani kepada Tuhan. Saudara, jenderalnya Yoab sudah memberikan peringatan. Baginda Raja, jangan lakukan. Kalau Tuhan marah bagaimana? Pergi kerjakan. Saudara, mau apa? Ayub. Musa bagaimana? Saya melihat wajah-wajah yang bingung. Siapa yang disuruh pergi melakukan? Yoab, jenderal Yoab. Dan kemudian Yoab melakukan. Saudara, di sini kita melihat bahwa Daud dibujuk oleh setan. Ya, saudara. Sebab ayat ini mengatakan iblis bangkit melawan orang Israel. Melawan orang Israel. Caranya bagaimana? Membujuk rajanya. Membujuk rajanya. Daud dibujuk. Dan menurut saudara, kejadian berikutnya, Daud kena bujuk apa tidak? Kena bujuk. Bujukannya apa? Saudara, bujukannya suruh menghitung. Wah, hal yang sepele tadi saya sudah bilang. Masa sensus? Satu negara yang besar tidak ada sensus bagaimana? Saudara, tapi Tuhan tidak suka karena negara ini beda. Karena negara ini adalah negara teokrasi. Allah yang memimpinnya. Saudara, ini bukan negara demokrasi. Israel bukan negara demokrasi. Saudara, juga bukan negara otokrasi. Tidak ada. Israel adalah teokrasi. Allah yang memimpin. Raja yang menunjuk Tuhan sendiri. Tidak ada pemilihan umum. Saudara. Jadi di sini kita melihat bahwa iblis itu sangat pintar sekali. Iblis sangat lihai. Lebih dari yang kita orang bayangkan. Saudara. Dia membujuk Musa. Siapa? Daud. Ya, dia membujuk Daud untuk menghitung jumlah. Para kekasih, bujukan yang sangat sepele sekali.
Saudara, tidak membujuk untuk berzina, tidak membujuk untuk membunuh, tidak membujuk untuk korupsi, tidak membujuk untuk ini itu segala macam, tapi untuk menghitung. Saudara, ya, itu sebab para kekasih perhatikan, kita harus menjaga karena bujukan iblis itu muncul dalam hal yang tidak signifikan. Muncul dalam hal-hal yang sepele yang kita anggap pasti nggak apa-apa deh. Saudara, ya. Itu sebab pelajaran ini pagi hari ini penting sekali. Saudara melihat ada orang yang berani untuk menghancurkan dan memukul firman Allah atau Alkitab. Saudara, why? Kenapa bisa dibujuk melawan Tuhan? Ya saudara, iblis selalu cari jalan. Saudara kuatnya di bidang apa? Dia cari yang lemahnya. Saudara, karena semua orang punya kelemahan. Ya, itu sebab saya dan saudara kita harus selalu sadar bahwa kita harus ada di depan kita yang menjadi perisai dan tameng kita, yang menjadi pemimpin kita dan guru besar kita adalah firman Tuhan. Dia harus memimpin. You have to change your mind so revolutionary that you have to move on from every opinions, every doctrine that is not right before God. And you have to learn by yourself how to obey to the commandment and to the words of God. Not as David. Because the Satan is always trying to find your weakness. Kelemahan saudara. Saudara. Dan itu sebab setan berhasil, iblis berhasil. Saudara, setidaknya saya bisa menampilkan pada saudara di zaman ini ada 3 hal ataupun 3 aspek dalam hidup kita yang kita seringkali lakukan untuk bisa kena bujuk dan melawan firman. 1, sudah merasa hebat rohani dan jasmani. Saudara, bila seorang sudah merasa hebat rohani dan jasmani, wah, iblis paling senang. Karena peluang untuk menghancurkan orang ini paling besar. Saudara, dan itu yang terjadi pada Daud. Dan pada banyak orang. Dan mungkin pada kita orang. Saudara, itu sebab kita harus sadar. Bila kita sudah rohani sudah bagus, jasmani juga sudah berkelimpahan. Dalam semua hal kita serasa kita itu sudah bagus, semua running well, semua bagus. Maka saya dan saudara harus ingat, aku mempunyai peluang besar sekali untuk dibujuk oleh iblis. Kalau seorang tidak menyadari dan dia tidak semakin dekat kepada Tuhan, maka iblis berhasil. Daud orang yang luar biasa. Dan iblis berhasil kepada Daud. Saudara, Daud ini bukan orang yang tidak berhasil. Bukan orang yang tidak sukses. 1, dia raja pilihan Allah. Diurapi 2 kali. Coba kurang apa? Saudara. Tapi ternyata iblis menang terhadap dia. Kenapa? Karena Daud merasa aku ini hebat. Jasmani, rohani. Jasmani sudah semua raja mengakui. Semua raja konon kalau mendengar namaku disebut D-A-U-D. Siapa? Paut. D-A-U-D. Daud. Kalau namaku disebut, raja-raja gemetar. Alkitab yang tulis, bukan saya yang bicara. Saudara, namanya Daud pun menggetarkan raja-raja. Coba saudara bisa bayangkan. Ini orang suksesnya luar biasa. Itu sebab raja-raja cepat-cepat kirim upeti. Ayo, Menteri Keuangan, cepat kasih upeti secepatnya. Daripada dia kirim invasi, kirim tentara dan invasi negara kita, celaka kita. Cepat kirim upeti. Kalau ada menterinya berkata, seperti rajanya Israel, Daud, stop. Kamu jangan bicara Daud. Aku gemetar dengar nama Daud. Coba, ini orang sudah sangat sukses. Sudah. Mau cari lebih sukses?
Sulit sekali. Daud orang yang luar biasa. Saudara, tapi itulah peluang paling bahaya. Dan iblis paling mudah membujuknya. Saudara. Jadi kalau saudara sudah mulai berhasil dalam mencari uang, di dalam bisnis, dalam bekerja, online, offline, apapun yang saudara kerjakan, saudara mulai booming, saudara mulai berhasil, maka saudara mesti ILENG, iling, ELING, kuali. Inilah kalau orang terlalu semangat kayak begini nih. Eling, anggukan kepala ke samping Anda, kita harus eling. Amin. Tanyai, eling opo? Kita harus ingat bahwa semua kita terima dari Tuhan. Yang Ia beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Sudah rasa hebat rohani dan jasmani. Saudara, itu sebab iblis paling mudah. Ya, Raja Iblis bilang begini sama semua anak buah dia. Ya, kita membujuk seluruh Israel. Kangelan, dia bilang kesulitan, jumlahnya orangnya banyak. Bujuk aja rajanya. Ya. Dan mereka bertanya, ya Raja Iblis, dibujuk apa? Bujuk suruh menghitung jumlah tentaranya. Loh, kenapa demikian? Kan itu tidak dosa. Itu dosa. Ngerti apa ora kowe? Gitu. Ya, kepala rajanya marah. Loh, bagaimana kok bisa dosa? Menghitung kok bisa dosa? Ngene, tak kandani. Karena kalau dia menghitung, Tuhan marah, Tuhan cemburu. Nah, kalau Tuhan marah, Tuhan akan menghukum dia. Tes ngono loh, ya. Jadi, ayo kita bujuk saja rajanya. Tidak usah rakyatnya, rajanya aja. Hati-hati anak-anak Tuhan kalau mulai diberkati oleh Tuhan. Kalau mulai berhasil dalam usaha mata pencaharian saudara, karir saudara di bidang apapun. Saudara harus hati-hati. Semua anggukan kepala ke samping Anda, katakan ojo sombong. Ya, kalau sebelah tidak ada, bilang sama diri sendiri, ora usah sombong. Ini bahaya sekali. Karena mereka sudah luar biasa. Rohani, jasmani, coba mau cari apa lagi? Selain rohani, jasmani mau cari apa lagi? Ya, saudara, sudah komplit semuanya. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Kalau engkau diberkati dan engkau dimuliakan, engkau harus lebih dekat kepada Tuhan. Jangan sebaliknya. Kalau saya sebaliknya, maka saya stop dan mandek sampai di situ aja. Saudara. Tapi kalau saya dan saudara menyadari tentang satu bujukan dari iblis ini, saudara dan saya sadar, wah ini aku mau dibujuk nih kelihatannya nih. Aku mau ditipu nih oleh iblis. Saudara sadar, kalau saudara sadar, langkah berikutnya apa yang saudara kerjakan pada iblis ini? Tolong jawab. Please speak up. What's your reaction if the Satan's and the devils whisper to your ears, membisiki telingamu? Apa yang saudara kerjakan? Tengking dalam nama Yesus. Bisa menengking setan, iblis? Coba, 1, 2. Iblis itu kalau ditepuk tangan, ora popo, seneng malah. Yang penting itu perkataan saudara. Katakan dalam nama Yesus. Aku mengusir engkau dalam nama Yesus. Ya saudara, ada orang ngusir iblis, malah senang dia. Ya, dia tuh suka pujian. Jadi saudara, engkau harus menengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya.
Dan saya yakinkan saudara, kalau saudara melakukan demikian, iblis tahu kualitas saudara. Katakan, iblis akan tahu kualitas saya. Lain kali, lain kali, dia tidak berani lagi. Dalam nama Yesus. Amin. Ya. Kedua, tenggelam menikmati asiknya duniawi. Dari mana bisa menikmati asiknya duniawi? Karena uangnya, fulusnya banyak. Ya. Jennya banyak. Tahu jen? Uangnya banyak. Dan tenggelam dalam kenikmatan duniawi. Saudara, orang inilah yang kemudian akan membolehkan banyak hal yang dilarang oleh kitab suci. Banyak hal yang dilarang, dia akan hantam, dia bilang tidak apa-apa. Saudara. Kenapa? Karena dia ingin menikmati, dia ingin tenggelam dalam kenikmatan duniawi. Saudara. Dari mana? Dari sebab satu tadi. Dia sudah berkelimpahan. Dia tidak kurang apapun. Tapi saya mengatakan ini tidak berkati orang yang miskin, orang yang tidak bisa makan, tidak berbuat dosa. Tidak sama sekali. Saudara. Tetapi kebanyakan orang berbuat dosa karena dia sangat berkelimpahan dan dia bisa melakukan. Saudara. Itu sebab Anda dan saya kita harus perhatikan baik-baik. Selama hidup di dunia, kita bisa selalu kena bujuk. Katakan, selama saya masih hidup, saya ada kemungkinan besar kena bujuk. Itu sebab para kekasih, saya dan saudara kita harus sadar gimana supaya kita tidak kena bujuk. Ya, para kekasih. Ini kedua adalah penyebabnya nomor satu tadi. Ketiga, coba-coba. Karena sudah hebat ya, saudara, kebanyakan orang kalau sudah luar biasa, itu mulai mundur dari Tuhan. Mulai mengundurkan diri dari Tuhan. Karena dia mempunyai banyak punggawa, dia mempunyai banyak asisten, dia punya banyak tim, think tank. Think tank berarti tangki otak. Dia punya banyak, dia bisa bayar mahal orang-orang lulusan luar negeri. Kebanyakan semua perusahaan besar selalu pakai orang lulusan luar negeri atau orang luar negeri. Saudara. Nah, dia bisa bayar itu semuanya. Itu sebab dia kurang berdoa. Dia kurang datang berbakti kepada Tuhan di gereja. Orang datang ke gereja itu merendahkan diri loh, saudara. Iya apa tidak? Iya. Orang datang ke gereja itu merendahkan diri, tak kasih tahu. Jadi kalau saudara tidak datang ke gereja, dan saudara hanya live streaming padahal saudara masih muda, gagah, neng ora perkasa. Kalau perkasa datang ke gereja. Muda tapi tidak perkasa. Saudara perhatikan baik-baik. Kenapa orang tidak mau datang ke gereja? Karena dia merasa tidak membutuhkan gereja. Saudara. Di rumah Pak sama aja. Buktinya 2 tahun kemarin live streaming yang ngono ora popo. Ya, tak kasih tahu setelah pandemi saudara sudah sehat, tidak kena Covid lagi, saudara sudah divaksin dan lain sebagainya, saudara minum vitamin dan saudara tidak datang kepada Tuhan. Tak kasih tahu memang engkau malas. Mau bilang apa saya? Memang engkau malas. Masalahnya di situ. Kenapa? Karena kau gede en mustokone. Gede endasi. Apa sebab? Sudah berhasil. Makanya coba-coba untuk tidak usah minta anjuran Tuhan. Bahkan ada anjuran yang baik, tolak. Saudara. Kenapa? Karena merasa sudah hebat. Dan coba-coba berkarir tanpa tanya Tuhan. Katakan, saya tidak boleh berusaha dan berkarir tanpa tanya Tuhan. Saya harus selalu bertanya kepadanya. Masa orang bertanya gini? Saya harus selalu bertanya kepadanya.
Amin. Harus. Supaya apa? Supaya Tuhan melihat, anakku, kamu ada apa-apa kok tanya sama aku. Kamu baik bukan hanya masa bahaya ataupun masa hal yang sangat penting, tapi hal yang sepele pun kau sangat taat kepadaku. Saudara. Maka Tuhan jatuh hati kepada saudara. Saudara tidak mungkin melakukan 3 hal ini dalam hidup saudara. Saudara sangat mendambakan, saudara sangat menerima, dan saudara sangat menyatu dengan firman Tuhan. Dia menjadi daging dan darah saudara. Itu sebab belajar untuk tidak menolak firman Tuhan. Semua katakan, dengan cara saya wajib menyadari bahwa hidup saya ada di dalam tangan Tuhan yang mencintai dan memelihara saya sampai saya mati. Amin. Haleluya.